Saudara-saudari terkasih, berjumpa kembali dalam Renungan Harian Efek TV, edisi Senin tanggal 2 November 2020. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang makasih, pada hari ini Engkau anugerahi hari baru, dan juga Engkau perkenankan untuk mengenang, mendoakan arwah semua orang beriman. Kesempatan yang baik bagi kami semua untuk juga berani melihat kehidupan kami. Karena itu, ya Bapa yang makasih, bukalah mata hati kami agar kami mampu terbuka terhadap apa yang menjadi kehendak-Mu untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Semua ini kami mohonkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara terkasih, akhir kehidupan kita di dunia adalah kematian. Tetapi sebagaimana terungkap dalam iman kepercayaan kita sebagai seorang beriman, kematian bukanlah akhir dari segala-galanya. Dalam privasi kita bisa melihat, kita bisa merenungkan bahwa kematian itu mau mengatakan bahwa hidup kita itu diubah, bukan dilenyapkan. Jadi hidup kita itu terus berlanjut di alam keabadian. Pada hari ini gereja mengajak kita semua untuk memperingati arwah semua orang beriman. Memperingati arwah semua orang beriman, kita diajak untuk melihat kembali bagian-bagian dari gereja. Gereja terdiri dari 3 bagian, yaitu gereja yang mulia, yaitu para kudus di surga, orang-orang yang sudah lepas dari api pencucian, dan merekalah yang menjadi pendoa bagi kita semua di surga. Lalu juga ada gereja yang menderita, yaitu mereka yang masih berada dalam api pencucian. Para saudara terkasih, bagian ketiga adalah gereja yang berziarah, yaitu kita semua. 3 bagian ini adalah bagian keseluruhan suatu keutuhan dari gereja. Kalau kita pada hari ini diajak untuk mendoakan mereka yang sudah meninggal, mengenang mereka yang sudah meninggal, artinya kita juga diajak untuk melihat kembali kepada kehidupan kita yang masih berziarah di dunia ini. Apa sih yang menjadi tujuan hidup kita? Kalau kita mendengarkan bacaan Injil hari ini, kita diajak untuk meyakini bahwa hidup kita adalah untuk melakukan kehendak Allah. Apa itu kehendak Allah? Apa itu kehendak Allah yang telah menganugerahkan hidup bagi kita? Kehendak Allah seperti terungkap dalam bacaan Injil yang kita dengarkan adalah bagaimana kita melihat Putra dan kemudian percaya kepadanya, memperoleh hidup kekal, dan dibangkitkan pada akhir zaman. Nah, melakukan kehendak Allah inilah yang hendaknya terus-menerus kita lakukan saat ini ketika kita masih diberi nafas kehidupan. Menjadi pribadi yang percaya, menjadi pribadi yang beriman, dan terus-menerus berusaha untuk mewujudkan semua itu di dalam tindakan hidup sehari-hari. Karena itu, mari para saudara terkasih, menyadari bahwa kita dipanggil untuk melakukan kehendak Allah yang tidak mudah untuk kita temukan, yang tidak mudah untuk kita lihat, yang tidak mudah untuk kita hayati. Mari kita panjatkan doa-doa kita agar kita memiliki hati yang baru. Hati yang siap sedia terbuka terhadap apa yang menjadi kehendak Allah, sehingga pada akhirnya kita pun semua akan memperoleh kehidupan kekal dan dibangkitkan pada akhir zaman. Tuhan membimbing dan berkati kita semua. Amin.